Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Cipanas. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 kita bisa bersilaturahmi dalam agenda diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah limpah pada panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, diri yang berbahagia adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Yanti SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Cipanas dan juga calon guru penggerak Ibu Elin Lindawati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini adalah rangkaian dari proses belajarnya Ibu Elin sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini sebagai kepala sekolah tentunya saja ikut mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar budaya positif yang sebentar lagi materinya akan disampaikan oleh Bu Elin. Nah, tentu saja walaupun ini proses belajarnya CGP, tapi tetap saja ini akan menjadi ilmu dan penyegaran untuk sekolah kita. Jadi walaupun seperti tadi di awal ini proses belajar, tapi marilah kita mengikuti diseminasi ini dengan baik dan nanti pada akhirnya kita mengimplementasikannya di sekolah kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Ibu dan Bapak, tibalah kepada acara inti yaitu penyampaian diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Elin Lindawati. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cipanas, Ibu Yanti SPD. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Cipanas yang pada kesempatan hari ini yaitu Senin 19 Agustus 2024 masih bisa berkumpul dan menyempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya di sini, tapi alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri supaya kegiatan kita berjalan lancar dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, diseminasi budaya positif ini akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Eli Lindawati SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana di angkatan 11 ini alhamdulillah saya sudah menginjak di modul 1.4, modul 1 yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada panutan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa-apa atau langkah-langkah kita untuk mengikuti kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya mendapatkan umpan balik untuk calon guru penggerak yaitu saya sendiri di angkatan 11. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak, sepertinya karena sekarang waktu siang ya, bagaimana kalau kita sedikit ada sepertinya ada teman-teman di sini senyumannya berkurang. Sekarang silahkan di sini berpasangan dengan teman-temannya ya. Bu Trisda boleh sama Pak Jalal, Bu Niki sama Bu Caca, Bu Irma sama Ibu Kepala, boleh ya. Jadi di sini boleh kita sejenak melepaskan semua beban ya, setelah siang pagi tadi sampai jam 12 kita bergelut dengan anak-anak. Yuk sekarang kita senyum, bukan tertawa ya, senyum semanis mungkin. Lihat senyum temannya ya, dilihat. Pak Jalo, dilihat atuh, Masya Allah. Ya, gitu. Saling senyum teman-teman ya. Senyum ya. Kita hitung 30 detik saja senyuman ini. Mudah-mudahan akan menambah semangat. Bu Kiki mana senyumnya? Masya Allah. Oke, cukup. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan. Mudah-mudahan senyumnya di awal kegiatan ini sampai akhir kita tetap tersenyum bahagia tanpa beban apapun ya. Baik Ibu dan Bapak, sebelum saya melanjutkan, coba boleh dipegang dulu, dikepalkan dulu. Ini berpasangan ya. Ibu silakan siapa yang mau mengepalkan tangannya dari pasangan tersebut. Satu orang saja. Satu orang saja. Oke. Siapa? Di sini Ibu Kepala yang mengepalkan. Nah, tugas temannya dari sebelahnya adalah bagaimana bisa membuka kepala itu dengan cara apapun. Itu baik dengan sogokan, dengan teknik yang halus, pokoknya mah jangan sampai si genggamannya itu jangan sampai genggamannya itu terbuka seperti itu. Oke, kita mulai ya. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Boleh dilihat. Oke. Boleh. Silakan Bu Irma. Tidak terbuka. Adakah di sini
dari temannya. Kalau boleh tahu apa saja teknis ya, sehingga bisa membuka kepalan tangan dari Bu Caca. Tekniknya yaitu dikasih apa ini? Sesuatu ya yang dia sukai. Oh gitu. Jadi dengan mudahnya dia langsung. Yang membuka kepala tangan. Oke, terima kasih. Oke, kalau Ibu Kepala nih, tadi sama Bu Irma sampai kuat banget ya, tidak bisa dibuka. Kalau boleh tahu. Silakan dijelaskan, Bu. Jadi tadi udah dibujuk ya, dikasih HP, minum, mau dipijitin, no katanya, nggak mau. Alasannya Ibu kalau boleh tahu? Baik Bu Eni, terima kasih. Alasannya kenapa saya tidak membuka kepala tangan saya, karena pada dasarnya yang mengendalikan keinginan itu kita sendiri. Jadi ketika saya memutuskan tidak mau dibuka, walaupun sudah diberikan apapun, ya saya tetap aja kependirian saya bahwa jangan dibuka. Jadi intinya kontrol itu terletak di diri kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Kepala. Satu lagi, Bu Trista. Tadi tidak, siapa yang mengepalkan tangannya? Bu Trista tidak bisa dibuka sama Pak Jarod? Oke. Alasannya, Bu? Kurang merayu. Selain itu Bu alasannya, sehingga Ibu tidak bisa mau melepaskan. Karena kepala saya memang kuat. Baik. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Tepuk tangan dong. Oke. Baik, saya sedikit menjelaskan filosofi kenapa tadi mungkin sudah dibahas sama Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi kontrol itu kalau bukan, jadi kita sendiri yang harus mengkontrol diri kita ya, bukan oleh orang lain seperti itu. Nah, tadi Ibu Kepala, Bu Trisna benar-benar, karena emang kita itu tidak boleh mudah menyerah, tidak boleh mudah diiming-imingi dengan hal-hal yang seperti Bu Caca dilakukan ya. Nah, maklum kalau Bu Caca masih kecil ya. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti dengan mengikuti kegiatan diseminasi ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih, karena nanti mungkin dari filosofi genggaman tangan ini bisa kita lihat di akhir acara ya, bisa teman-teman ikuti untuk selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita buat kesepakatan forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun ya, jadi nanti kita akan saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Apabila mau ditambahkan, boleh? Boleh ditambahkan? Boleh menambahkan ya, mengikuti kegiatan sampai akhir. Mengikuti kegiatan sampai akhir. Hadir sepenuhnya. Boleh. Tambahannya mengikuti sampai dengan akhir. Mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Terus apalagi Bu? Hadir sepenuhnya. Sama. Hadir seutuhnya, kita menghadirkan jiwa raga kita. Oh betul. Hadir sampai akhir, berarti kita mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Ya, siap. Ada lagi? Ibu Bapak? Mau menambahkan? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau begitu berarti kita sudah punya kesepakatan dari kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Jadi ketika ada yang berpendapat, ketika ada yang sedang berbicara atau menyerang di depan, kita saling menghargai, tidak memotong misalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua menjadi pendengar yang baik, tapi nanti ada sesi tanya jawab, dan selanjutnya mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Dan tentunya hadir seutuhnya dengan jiwa yang ikhlas ya Ibu Bapak. Baik, kita sudah mempunyai kesepakatan. Mudah-mudahan kesepakatan ini kita bisa menjalankan dengan baik. Nah, Ibu dan Bapak, tentunya sebelum saya melanjutkan ke diseminasi budaya positif, tentunya kita memimpikan sekolah yang kita cita-citakan adalah yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Terus yang kedua, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan
merayakan kebinekaan dan tentunya pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Tentunya ini cita-cita kita banget ya. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan filosofi ini ya bisa terwujud. Dan jadi lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dan kita tentunya sebagai seorang guru memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, nanti kita akan bahas salah satunya disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak sudah tidak aneh dengan bahasa seperti yang ada di depan ini. Mungkin juga ada yang baru mengenalnya ya. Jadi di hari ini kita sama-sama belajar apa sih itu budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa teori kontrol menurut William Glasser ini sudah tadi dijelaskan sama saya. Ada makna disiplin, bahwa disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri ya, agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Tadi sudah Ibu Kepala singgung sedikit, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, diri kita, seperti itu ya. Nah, saya akan melanjutkan. Nah, ini teori kontrol ini menurut William Glasser ya. Barangkali nanti ada teman-teman yang sedang melaksanakan PPG itu disiplin positif nanti ada ya Pak. Nah, ini bisa kita berbagi ya. Oke, ada. Oh baik. Berarti untuk teman-teman, untuk kita di sekolah, di kelas ini sangat penting banget ya. Nah, disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini pengertian dari disiplin positif. Dan tentunya sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal itu ya, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tentunya ini tidak mudah ya, kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama, apalagi di zaman sekarang anak-anak itu kayak disiplin positifnya itu sudah mulai pudar, sudah mulai berkurang. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, hayu kita sama-sama menciptakan disiplin positif ini bersama-sama agar lingkungan Cipanas ini menjadi lebih baik ya. Baik, terima kasih. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin diri ini juga dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini ya, karena pada hakikatnya yang sering kita dengar, apabila disiplin itu kalau tidak ada paksaan pasti dengan pujian atau dengan hukuman, seperti itu. Yuk kita bahas sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Disiplin positif itu yang harus kita lakukan untuk anak peserta didik ke depan itu harus seperti apa? Ya, tentunya di sini di disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universalnya kita menerapkan pada profil pelajar Pancasila. Ini ya yang harus kita pegang, nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama adalah tentunya bisa nyanyi bersama-sama dulu Ibu Bapak.
Boleh ya. Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini harus kita jadikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal karena profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan kita agar anak-anak ini bisa mendisiplinkan ya seperti itu. Baik, itu untuk disiplin positif ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya ingin minta pendapat dari Ibu dan Bapak, setuju atau tidak setuju nih? Nah, boleh ya menyampaikan pendapatnya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Menurut Ibu Kepala tidak? Tidak setuju. Boleh tahu Ibu alasannya? Ya, alasannya karena mereka melakukannya karena terpaksa, karena aturan, tidak sadar dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya. Sependapat, setuju. Tidak setuju ya jawabannya gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Setuju. Bagaimana Bapak alasannya? Kenapa saya setuju? Karena mungkin kita bukan hanya pendidikan belajar ya, pendidikan karakter, mendisiplinkan orang itu pertama menggali dari diri, pertama menyadarkan itu bisa dengan cara kita hukuman. Hukuman itu bukan berarti kekerasan, tapi kita di sini hukumannya tadi itu di situ yang positif. Ketika kita anak disuruh membaca, berarti ada nilai plusnya yaitu literasi. Nah yang kedua dengan istilahnya membersihkan halaman itu juga ada di mereka belajar gotong royong. Seolah kita tapi bahasa kita ke anak yang harus disampaikan lebih bagus. Kita menghukum itu bukan anak menjadi ke kita kebanyakan ketika dihukum anak menjadi dendam kepada kita. Tapi ketika kita menghukum anak itu menyadarkan anak dan belajarnya dengan kita. Ketika menghukum itu bukan hanya langsung tunjuk-tunjuk, tapi menyadarkan anak. Gurunya juga ikut. Jadi seolah mereka tidak dihukum tapi akan sadar terhadap dirinya. Itu adalah yang biasa saya lakukan ketika menguat, ternyata efeknya bisa berimbas dia ke rumah untuk belajar itu seperti di rumah. Oh ternyata itu penting. Nah itu kalau saya kenapa setuju hukumannya sesuai dengan bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak memberi hukuman yang bagus. Bukan dengan menunjuk, bukan dengan menyuruh, tapi memberi contoh itu salah satunya. Jadi supaya sadar. Sadar itu bukan berarti menyadarkan orang itu bukan berarti tanpa hukuman, harus ada hukuman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan, kasih reward dong Pak Guru. Oke, jadi ini silakan kita punya persepsi masing-masing dan ada miss atau tidak itu sudah biasa. Nah nanti tadi Ibu sudah punya alasannya, begitupun dengan Pak Jalal. Kita lanjutkan dulu ya. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Setuju? Oh tidak. Coba Ibu boleh tahu alasannya? Lagi ke motivasinya semula ya Bu ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti anak motivasinya, wah aku bakal dapat penghargaan nih, makanya aku bakal rajin. Jadi ketika penghargaan tidak diberikan, dia tidak belajar lagi. Nah itu maksudnya motivasi eksternal Bu. Belum dia belum dapat motivasi intrinsiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi kalau ada hadiah atau penghargaan baru dia semangat belajar gitu ya. Kalau tidak ada, dia tidak mau belajar gitu. Ya, yang terakhir, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak ya, jadi membuat anak merasa bersalah ya, memberi dampak
berdampak lebih ringan dibanding menghukum. Kalau boleh tahu, Bu Irma. Alasannya? Terima kasih Bu Elin. Kalau menurut saya membuat anak merasa bersalah itu sebetulnya lebih bahaya, tapi dengan menghukum juga, kalau menurut saya ya, menghukum juga tidak lebih baik gitu. Memberi rasa bersalah. Jangankan anak-anak, kita juga kalau misalkan ada hal tertentu yang tidak selaras gitu, kita hanya merasa bersalah, itu kan nggak enak ya. Dampaknya luar biasa, itu akan membekas dan bukan hanya sesaat, itu akan melekat sampai kita punya ingatan itu. Mungkin itu menurut saya. Boleh, silakan. Terima kasih Mbak Lia, sedikit menambah. Tadi kalau Bu Irma sudah berpendapat demikian, saya ingin menambahkan saja. Ya ternyata selama ini ketika kita membuat anak merasa bersalah itu tadi seperti kata Bu Irma itu sangat fatal akibatnya, karena kita melukai psikisnya saja, bukan hanya sekedar fisiknya. Nah seperti yang kita ketahui selama ini, kalau psikis yang sakit itu luar biasa dampaknya, tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Ya boleh seperti ini, memaafkan tapi nodanya, bekasnya itu akan hilang ketika orang tersebut mungkin ketika sudah meninggal mungkin nggak bisa melupakan. Jadi membuat merasa bersama orang lain itu alangkah baiknya kita hindari. Itu saja. Terima kasih. Bu Caca mau menambahkan? Ya, Bu Caca mau menambahkan? Pak Jalal, silakan. Jadi konsepnya membuat anak merasa bersalah ini konsepnya apakah yang menerima apa yang pelaku, itu dulu konsepnya di sini. Jadi membuat anak merasa bersalah itu ada dua konsep. Jadi konsepnya yang mana? Apakah kita bertujuannya kepada anak yang pelaku atau anak yang korban gitu. Nah, tergantung kita kalau menurut saya melihat dari situasi. Jadi pendidikan karakter atau pembelajaran karakter itu pertama kita membentuk karakter. Nah, kita mungkin saya sama guru lebih lama guru pengalaman mengajar. Nah, kalau saya kan baru mengajar baru 14 tahun. Nah, setelah saya dalami kita menghadapi anak-anak yang super gitu ya. Kalau ke pelaku kita bukan menanam merasa bersalah, tapi dia emang harus merasa bahwa yang dilakukan itu salah. Jadi supaya dia merubah atau memperbaiki kalau ke yang pelaku gitu ya. Karena kalau anak sudah tidak merasa bersalah, nah saya yang pernah rasakan ketika menegur anak dengan lembut dengan kasar, ketika dia tidak merasa bersalah, ya padahal dia melakukan kesalahan gitu, tapi dia tidak merasa bersalah, akhirnya tidak akan berubah karena konsep dari dirinya apa yang dia lakukan merasa benar. Tapi kalau konsepnya di sini anak merasa bersalah ketika si korban, nah emang itu kita harus angkat supaya dia lebih support lagi. Nah jadi tergantung konsep menurut saya ya, karena saya menghadapi kayak si Apin, kayak yang sebelumnya itu kan dia tidak merasa bersalah gitu. Kita sampai dari mulai kita titik 0 sampai dengan kita 10 untuk supaya tahu sampai kita kemana-mana lah cari. Nah ketika ketahuan, ketika dia udah tidak merasa bersalah, jadi kemana-mana pun dia cuek gitu. Jadi melakukan lagi. Nah ketika kita udah kesini udah cari solusi, baru udah ketahuan dari situ, alhamdulillah ternyata dia telah mendukung, oh iya saya salah kalau melakukan itu salah. Jadi akhirnya yang harus dilakukan saya jangan seperti itu. Jadi konsepnya kembali lagi konsep tergantung tapi daripada pandangan. Tapi kalau untuk membuat anak merasa bersalah harus ada ketika anak melakukan ini, kalau memang salah ya dia harus mengakui, sistemnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah itu adalah kejujuran. Kalau menurut saya itu adalah kejujuran. Jadi konsepnya tergantung. Kalau kejujuran, tapi kita jangan menyalahkan, menggali. Tapi mereka harus tahu kesalahan, jangan sampai kita contohnya sekarang ini kebanyakan terlalu diperenak, banyak orang yang tidak merasa bersalah. Jadi seolah apa yang dilakukan sebenarnya benar, apa yang dilakukan benar. Padahal kebenaran itu kita melihat bukan dari diri kita, tapi melihat dari orang lain. Ketika apa sih yang saya ucapkan,
feedbacknya akan seperti apa. Nah itu makanya kalau prinsip saya, apapun yang saya ucapkan ketika diintrospeksi, apakah yang saya ucapkan salah atau benar. Nah kita harus merasa salah itu, karena kalau kita merasa salah maka kita akan selalu rendah diri. Kalau kita merasa benar, insya Allah kita pun selalu akan di atas. Nah itu prinsip saya ya. Tapi kembali lagi, karena tadi kata ibu, pandangan kita berbeda, gitu ya. Dari konsep Terima kasih teman-teman semua yang luar biasa. Ya, jadi ini adalah sebagai pemantik. Nanti teman-teman sendiri yang akan tahu bagaimana budaya positif, ya. Terus tadi motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Kita lanjut dulu ya Ibu Bapak. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ya, jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Jadi yang pertama untuk menghindari kenyamanan gitu ya dari orang atau hukuman, supaya kita tidak terus menerus dengan siswa kita diberikan hukuman tapi anak itu tidak nyaman gitu. Tapi kita akan sedikit demi sedikit merubah motivasi perilaku manusia, terutama pada anak didik kita ini dengan motivasi yang 3 ini ya. Baik Ibu dan Bapak, tentunya sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu ya, tentunya motivasi apakah yang mendasari tindakan kita ya. Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan seperti itu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala sekolah misalnya, atau dari teman-teman gitu ya, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi ya, seperti itu. Itu tentunya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dong ya, motivasi perilaku manusianya. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Ibu dan Bapak setuju yang mana nih? Yang terakhir ya. Mudah-mudahan ya, walaupun mungkin selama ini masih aja ada gitu ya ketakutan, rasa malu, itu wajarlah sebagai seorang manusia. Aduh, malu deh, ibu kepala sekolah ada di sekolah, kita masih di jalan misalkan seperti itu ya. Tapi tentunya itu tidak apa-apa, tapi yang terpenting adalah motivasi perilaku kita berangkat untuk mendidik anak-anak ke sekolah tepat waktu itu karena menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kita sedikit bermain dulu ya Ibu Bapak biar tidak bete gitu. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah memberikan masukannya. Ya, kita kembali di sini ada hukuman atau konsekuensi ya. Menurut Ibu dan Bapak nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Sebelum kita buka jawabannya tadi menurut Ibu Kepala jawabannya adalah hukuman. Ini mah kuis lah, kuis aja. Kita buka ya. Apa? Tidak dua-duanya menurut Pak Guru ya. Coba kita buka jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya adalah, nah ini adalah termasuk pada hukuman ya. Kita lanjut lagi. Nah, menurut Ibu Bapak, hukuman atau konsekuensi mengganti
konsekuensi. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini luar biasa. Masih ada lagi. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Betul apa tidak? Kita lihat. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Masih ada nggak ya? Satu lagi. Membersihkan WC sekolah nih karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman? Bu Caca atau konsekuensi? Menurut Bu Caca tadi hukuman. Kita buka ya. 1, 2, 3. Nah, luar biasa. Hukuman ya. Nah, ini banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita itu terbiasa ya ke anak-anak. Ayo, anu datang telat, push up. Nah, gitu ya. Meskipun menurut kita itu adalah hal yang baik, tapi ternyata selama ini kita sudah miskonsepsi dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Tadi di budaya positif ini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kita tulis lagi deh. Menurut Ibu nih, Ibu dan Bapak, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama nggak sih? Salah. Yang lainnya bagaimana? Betul apa salah? Salah. Coba kita lihat ya. Teng-teng. Salah ternyata. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang tidak sama ya. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tadi yang nilai kebajikan yang profil pelajar Pancasila itu. Menurut Ibu Bapak, betul apa salah? Betul. Coba kita lihat. Nanti bonusnya nasi padang. Oh luar biasa. Betul ternyata. Satu lagi. Oh sudah cukup ternyata. Nah ini masih ada sedikit ya Ibu Bapak, karena kalau dengan contoh-contoh seperti ini dengan yang real, jadi kita mudah memahami gitu. Nah segini ada apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah itu kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan apa menurut Ibu dan Bapak? Keselamatan. Apa lagi? Kebersihan. Oh iya, masih lah. Oke, tadi udah nomor 1 katanya keselamatan. Coba yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Selain itu, disiplin. Apalagi? Sudah. Yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apalagi anak-anak zamannya sekarang ya, bahasanya luar biasa. Kesopanan. Ada lagi? Attitude. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, luar biasa. Hebat Ibu dan Bapak ini ya. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor tentunya keselamatan untuk kita semua. Membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, itu selalu bersikap positif tentunya atau hormat. Nah, ini langsung saja. Ibu dan Bapak ketika akan membuat keyakinan kelas, Ibu dan Bapak harus sudah mengetahui langkah-langkahnya, karena kita mungkin selama ini masih belum sesuai dengan trik kemanusiaan dan keadilan seperti itu. Nah jadi di sini ada, gak usah diurutkan lagi karena sudah dijawab. Yang pertama, untuk menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya, yang pertama itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita diskusi dulu dengan anak-anak. Jadi tidak boleh kita tokoh membuat keyakinan kelas, tapi kita sendiri yang memberikan masukannya seperti itu. Nah jadi berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang keduanya adalah apa ya, Bu Caca? Nah, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau sekarang kan kemarin-kemarin kita
tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimatnya sudah kalimat positif atau belum, Ibu Bapak? Kalau boleh tahu apa alasannya? Karena masih ada Kata tidak. Kalau masih peraturan itu Iya. kalau kalau kalimat positif lebih ke mengajak ya. Misalkan mari kita membuang sampah pada tempatnya atau lain sebagainya. Oke, harus kata Ibu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah tahu. Bahkan kemarin saya sebelum mengikuti CGP masih seperti itu kalimatnya. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Atau no bullying gitu. Padahal itu kan kalimatnya belum kalimat positif seperti itu ya. terus itu apa kebanyakan kita ya tadi ya kemungkinan karena kita belum belajar ya termasuk saya juga ketika kita berbicara keyakinan kelas justru yang kita terapkan di kelas itu karena belum tahu ya ongkonya keyakinan sama anak-anak tapi tadi tuh yang kita terapkan itu karena peraturan yang kita munculnya gitu Bukan keyakinan kelas gitu, kesepakatan kelas. kesepakatan kelas mungkin dari segi penentuan bahasa ya. Iya. Kalau itu kan kebanyakan kalau saya lihat lah di tiap kalau di FB itu di mana keyakinan kelas tapi di situ kalau identiknya lebih ke peraturan kelas gitu. Lebih identiknya mungkin karena saya mungkin ini berempat belum paham tentang cara membuat keyakinan dengan buat kalimat yang bagus. Nah di sini kan sekalian ya. Ya, nanti boleh kita berbagi juga dengan Ibu. Aja simulasi. Ya, ada nanti simulasi ya. Kalau memungkinkan waktunya ya Ibu ya. Kalau tidak nanti kita bisa di session ya berikutnya. Yang ketiga, langkah-langkahnya adalah menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Itu tadi teh nilai-nilai kebajikan itu ada yang di profil pelajar Pancasila itu harus dilibatkan seperti itu ya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya. Dan yang selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas itu sangat penting ya. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ulah di kelas 1 di kelas 5 keyakinan kelas itu tidak berubah-berubah gitu ya. Padahal selama ini keyakinan kelasnya itu sudah harus kita rehabilitasi gitu kan. Tapi ternyata masih aman di kelasnya, masih sampai kelas 6 misalnya. Yuk kita sama-sama nanti membuat keyakinan kelas sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar ya Ibu Bapak. Oke, tadi ini udah sama ya. Nah, contohnya nih, menurut Ibu Bapak, kesepakatan kelas yang saya buat ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu peraturan atau kesepakatan kelas? Kebiasaan ya. Memang harus itu Mbak ya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Tapi saya tidak menanyakan kebiasaan Bapak, nanyanya peraturan dan kesepakatan. Keyakinan. Soalnya kalau mengucapkan salam kan kita nggak ada kesepakatan itu udah rutinitas ya. Iya betul. Tapi itu ada bukan kalau di kita mungkin hal yang sudah biasa. Tapi di luar sana anak-anak zaman sekarang ketika bertemu dengan guru cuek-cuek aja gitu kan. Apalagi di tempat keramaian umum sehingga dia tidak mencerminkan kesepakatan kelasnya yang sudah kita buat bersama-sama. Menjaga kebersihan sekolah itu udah pasti ya, itu harus ada di dalam kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah ini dengan gurunya juga harus ada ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu ya. Kita harus memberikan kasih sayang untuk anak-anak kita. Selain dari kasih sayang kepada stakeholder yang ada di lingkungan SD Cipanas, juga dengan anak-anak kita juga udah jangan kayak musuh gitu ya. Mana mau boy misalkan seperti itu ya. Tengah walau mana misalkan. Itu kita harus mulai introspeksi diri kita bersama-sama. Ternyata kesepakatan seperti ini itu sangat penting ya. Kami murid yang semangat
belajar. Oh, itu luar biasa, harus ada. Tapi dari anak-anak jarang keluar. Nah, itu bagaimana ibu dan bapak memberikan diskusi bersama itu supaya anak-anak tuh muncul kalimat kami murid yang semangat belajar itu harus keluar gitu ya. Dan yang selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini yang paling luar biasa yang sering saya hadapi, terutama saya pribadi di kelas saya. Anak-anak sering banget suka banget dengan mengejek teman, ya, berolok-olok, mengolok-olok teman, nyebutkan nama orang tua, jore patut dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus dibuatkan supaya anak-anak tuh benar-benar keluar dari anak-anak gitu, kesepakatan kelas yang seperti ini, ya, ibu bapak. Baik, ibu silakan. Pas ibu dan bapak diskusi membuat keyakinan kelas, ketika bapak ibu menyodorkan nilai yang diyakini, itu kan ada contoh perilaku yang sesuai dengan poin itu. Misalkan kami murid yang peduli dengan teman-teman, artinya ketika ada teman yang sakit, misalkan kita menengok atau bukan tidak mengejek bu ya, menghargai teman seperti itu. Jadi itu nanti tergali, itu kan anak-anak pasti keluar ya, oh yang menghargai teman itu tidak seperti ini nanti itu bakal keluar dari anak sendiri. Iya, betul bu. Siapnya itulah ya, tapi jadi tertib udah harus ada ya, karena anak-anak ketika gurunya keluar sedikit aja mau pipis itu kan gaduh di dalam kelasnya. Nah, bagaimana kita menciptakan kesepakatan kelas yang tertib itu benar-benar harus ada di dalam kelas ya, tapi bukan dari kitanya, tapi dari kesadaran anak-anaknya. Nah, baik ibu dan bapak, sedikit lagi ada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ketika peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Kita lihat. Nah, kalau boleh tahu nih. Yang pertama apa, Cing? Kesenangan. Yang kedua? Oke, luar biasa, cinta dan kasih sayang. Ketiga? Kebebasan. Keempat? Penguasaan. Betul gak ya? Kita lihat nanti ya. Boleh, silakan Bapak. Apa? Ini kan ceritanya kita sedang menggali, Ibu dan Bapak. Kita persamakan persepsinya. Ayo apa? Bertahan hidup. Kita lihat ya ibu bapak, supaya ibu dan bapak tidak penasaran. 1, 2, 3. Nah, betul ya. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Jadi kalau mereka sudah bahagia, sudah merasa senang, nah ini menjadi satu kebutuhan. Salah satunya mungkin kalau ibu bapak ya banyak uang, senang gak? Senang ya, oke. Salah satunya contohnya itu hal yang sangat biasa kita nanti-nantikan gitu kan. Tapi ada kesenangan-kesenangan yang lain, diantaranya bahagia lahir dan batin itu yang paling sangat sulit kita dapatkan ketika berada di sekolah bersama teman-teman. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan, kebahagiaan sehingga menciptakan sekolah yang harmonis seperti itu. Dan yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta dan kasih sayang. Terus ada, kita semua itu harus saling menyayangi, mencintai. Bukan berarti gimana gitu ya, tapi di sini kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Berkoneksi lah ketika kita misalkan kami sekarang saya ikut CGP, kita berkoneksi bagaimana nih supaya kita bisa mengaplikasikan juga buat teman-teman semua gitu. Tentunya harus ada cinta dan kasih sayang dulu seperti itu ya. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan itu sangat dibutuhkan oleh manusia karena kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi atau ingin diakui ya, dan tentunya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini tentunya harus ada kebutuhan
fisiologis. Ya, pastinya dong ketika jam segini kita sudah merasa lapar dan lain-lain. Nanti setelah ini kita makan-makan ya Ibu Bapak. Serta psikologis, rasa aman ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada, dan tentunya mungkin di antara kita belum ada semua. Nah, ini harus ada karena memang ini adalah menjadi kebutuhan dasar manusia. Oke, kita coba ya Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak nih, saya punya kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan dengan kendaraan. Tingkahnya ini membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak ini Bimo ini membutuhkan apa? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan? Kesenangan. Sudah ada ya. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kesenangan ya. Gitu. Nah, jawabannya adalah kesenangan. Luar biasa. Ini juga udah ada ya. Boleh kita sambil membaca di sini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawabannya Dimas adalah aku merasa bangga dan keren, gitu kan. Dia merasa nah itu ya, coba kita lihat jawabannya. Aku merasa bangga dan keren, kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Nah, ini penguasaan. Luar biasa Bu Caca, mantap. Satu lagi, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Adakah di sini? Jangan sampai ya. Nah, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak butuh apa nih si Dinda? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau kasih sayang? Dan lagi, coba kita lihat. 1, 2, 3. Ya, luar biasa, kebebasan ya. Jadi kita sebagai guru tentunya harus menjadi di dalam pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya dengan metode ceramah saja, apalagi sekarang di zaman now yang banyak sekali metode pembelajaran. Yuk kita sama-sama menggali bagaimana anak-anak bisa termotivasi pembelajaran yang lebih menarik lagi ya. Oke, yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini nih yang sering kita lakukan. Kira-kira kita termasuk kemana nih ya? Jadi posisi kontrol restitusi ini ada 5 ya Ibu Bapak. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, kita lihat apa sih penghukum itu apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman itu seperti apa, pemantau, manajer seperti apa. Nah, di sini kira-kira masih ada di dalam diri kita tidak ya? Coba kita lihat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nih. Mungkin kita masih ya adalah kadang itu suka keceplosan gitu ya. Terus ada lagi, kamu selalu saja salah. Nah, kamu selalu saja salah ngerjakan matematika TUK bisa misalkan. Atau misalkan pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu itu nggak belajar di rumah gitu. Mungkin kemarin kita masih ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah termasuk kepada penghukum.
penghukum ya. Nah, karena posisi kontrol restitusi itu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluarnya itu dengan lembut akan seperti ini ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan lembut tapi nyentuh banget gitu ya, sakit gitu. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu, Caca, misalkan gitu ya. Nah, itu anak-anak itu akan merasa bersalah gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, misalkan itu ya. Nah, mungkin selama ini masihlah ada kita sering melakukan hal seperti itu. Ternyata ini adalah membuat murid kita merasa bersalah. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Teman, nah ini posisi restitusi yang berikutnya adalah teman. Kira-kira kita sudah sebagai apa ya? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Karena kita kan sebenarnya untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, misalkan. Nah, kayak kita udah kayak bestie gitu kan, udah kayak teman gitu. Terus, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Sombong, sombong ya Pak Guru ya, misalkan Bu Guru ya, misalkan. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu kayak karena merasa udah kayak teman gitu ya. Nah, jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya ini akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa, jadi mereka itu merasa dikecewakan ya, dan tidak mau lagi berusaha seperti itu ya. Jadi si muridnya itu tergantung pada gurunya. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah contohnya yang pemantau kayak gini nih Bu. Peraturannya apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu kan? Itu kayak kita mantul banget gitu kan ke anak-anak kayak gitu. Nah seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data ya yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon Bu Bapak yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah yang selanjutnya, nah ini kira-kira kita sudah sebagai mana nih kita ya dari kelima ini. Nah manajer contohnya, apa yang kita yakini ya, apakah kamu meyakininya gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini sebagai manajer, wah luar biasa ya kalau kita sudah ada di posisi sebagai manajer. Tentunya bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya ya. Seorang manajer itu bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya ya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dan tentunya pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus kayak lagu ya, tidak perlu marah-marah ya, tidak perlu meninggikan suara. Kamu deh, nah itu tidak perlu. Apalagi menunjuk-nunjuk ya dengan jari ke murid, apalagi sampai pegang pinggangnya kayak gini ya, atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah itu kira-kira Ibu Bapak
kita sudah di posisi mana ya. Mudah-mudahan kita sudah ada di posisi manajer ya. Amin ya. Terakhir Ibu Bapak, posisi kontrol restitusi ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi sebagai manajer ya. Karena sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri ya. Jadi kita bisa introspeksi, bisa mengerem lah sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid seperti itu. Sedikit lagi, ada segitiga restitusi yang bisa nanti kita terapkan ketika ada kasus atau ada kesepakatan yang dilanggar oleh siswa-siswi kita. Nah, kita coba dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya itu. Jadi ketika kita ada masalah, anak-anak ada masalah dengan temannya misalkan, kita harus bisa menstabilkan identitasnya. Contohnya, berbuat salah tidak apa-apa nak, misalkan gitu ya, tapi kita tidak boleh mengulangi hal tersebut. Atau misalkan saya juga pernah, ibu juga pernah membuat kesalahan seperti itu, jangan dahulu misalkan. Atau saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah itu ketika kita menyelesaikan masalah itu, yang pertama adalah harus menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya contohnya misalkan, kamu pasti punya alasan dong kenapa kamu melakukan hal tersebut. Misalkan ya dia mengejek temannya dan sebagainya sehingga si korbannya itu sakit hati dan lain sebagainya. Nah ini sebagai validasi tindakan yang salah. Nah contohnya tadi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru nak. Nah jadi anak tuh jadi tidak merasa bersalah banget gitu ya. Nah dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan ini adalah proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalkan kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, nilai apa coba yang kita percayai, apa keyakinan kelas kita. Nah seperti itu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mempraktekkan ya segitiga restitusi ini. Sebelum kita terlibat langsung kepada siswa-siswi, boleh kita nanti di lain waktu dan kesempatan ya bagaimana sih menstabilkan identitas itu, validasi tindakan yang salah itu seperti apa, dan menanyakan keyakinan itu seperti apa. Nah ini ya, ini segitiga restitusinya sudah kita pahami mungkin Ibu Bapak. Baik Ibu dan Bapak, untuk diseminasi budaya positif mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tapi ada closing statement dari saya pribadi. Saya merasa tergugah dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin Ibu Bapak kita bisa memahami dari kata-kata beliau ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih introspeksi diri, menjadi seorang guru itu harus seperti apa, lebih berpihak kepada murid dan sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan bersama-sama. Baik itu Ibu dan Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga Ibu dan Bapak bisa melaksanakan, menerapkan budaya positif yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Baik, sesi selanjutnya Ibu dan Bapak, karena kita sudah banyak bertanya jawab tadi, jadi di closing mungkin ada penguatan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah. Mangga, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak dan Ibu ya, izin memberikan sedikit tambahan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Elin tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elin yang sudah luar biasa pada siang hari ini sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita. Semoga kita semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elin. Dan izin menguatkan sedikit Ibu ya, dari yang tadi Ibu sampaikan, kita tarik benang merahnya dari awal sampai dengan terakhir segitiga restitusi itu, bahwa menerapkan budaya positif itu dimulai dari kita sendiri, seperti filosofi KHD ya. Yang pertama Bu, Ingarso Suntolodo, Ing Madio Mangkarso dan Fitri Handayani. Jadi apalah artinya kalau kita hanya bercakap tapi tidak bertindak. Jadi inti nama kita adalah teladan yang berada di depan. Kemudian budaya positif itu dibangun dari kebiasaan positif yang karena kita sedang ada di kurikulum merdeka, kebajikan universal yang sudah kita sepakati di kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu. Nah, kemudian setelah itu tadi ada dasar kebutuhan manusia itu ya. Nah, kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, yang harus dipahami dari pemaparan Bu Elin itu, ketika anak-anak kita melanggar atau melakukan hal negatif, itu kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi supaya kita bisa menindaklanjutinya dengan benar. Apa nih, anak ini butuh apa? Ketika anak mencuri makanan, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhinya itu adalah bertahan hidup karena dia lapar. Berikan oleh kita kebutuhannya. Ketika kita sudah memberikan kebutuhan sesuai yang dia butuhkan, insya Allah pelanggaran-pelanggaran itu akan bisa diminimalisir. Dan setelahnya tadi ketika kita sudah menggali bukan peraturan ya Bu, Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, insya Allah motivasi intrinsiknya akan muncul dari mereka sendiri, karena kan mereka yang bersepakat, kita hanya memfasilitasi mereka. Jadi nah itu juga kembali kitanya yang harus ada di depan, memberikan contoh. Anak-anak itu tidak suka dilarang ngobrol tapi kitanya ngobrol. Jadi seperti itulah yang kata Guru di Bejabias dan Nadia, semua paham. Kemudian lanjut kita di posisi 5 kontrol itu. Nah tentu saja sebagai guru yang baik kita harus bisa memposisikan diri di posisi manajer, kontrol manajer, walaupun itu bertahap, tapi insya Allah kita berproses. Insya Allah suatu hari nanti kita akan ada di tahap itu, asal kitanya yang mau berproses. Kemudian ketika ada bukan pelanggaran ya, ketika ada yang seperti itu, anak yang melanggar, nah kita terapkan segitiga restitusi. Janganlah kita memposisikan diri sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Diposisikan kita sebagai manajer. Nah tadi ilmunya sudah dapat, tinggal kita terapkan bahwa ketika anak salah itu adalah yang pertama kita bisa menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak berbuat salah, tujuan akhir kita itu anak itu harus bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang nyaman gitu, yang enak, bukan sebaliknya merasa terhukum dan merasa dipersalahkan, yang akhirnya kesannya dia timbul rendah diri kalau kita buat merasa bersalah. Nah, tapi Bapak Ibu, kembali lagi kita semua berprosesnya. Yang penting kita ada niat kembali ke teori kepalan tangan. Kalau kita mau tidak dibujuk pun kita akan dibukakan telapak tangan kita kan. Tapi kalau hati kita tidak mau meskipun ada aturan, kalau hati kita tidak mengizinkan, tidak. Jadi intinya kita bisa berbuat positif selama kita mau, selama kita niat. Nah, dan yang terakhir, Ibu lupa
tadi apa ya? Tadi tuh untuk teori kepalan tangan. Kemudian untuk hukuman, Bapak Ibu tadi terakhir Bu Elin sudah closing statementnya sudah menampilkan bagaimana filosofi beliau bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang bebas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dalam artian Bapak Ibu, cakap mengatur hidupnya sendiri, tentu saja mengacu ke kebajikan universal, begitu maksudnya. Itu jadi merdeka itu bukan merdeka dari perintah, dari peraturan, tetapi cakap dalam mengatur dirinya sendiri. Dalam artian ketika kita misalkan harus pakai baju rapi nih, bukan karena aturan, tapi kita menghargai diri sendiri, begitu. Itu saja, nanti mungkin di perjalanan kita akan praktekkan membuat keyakinan kelas, karena itu memang harus dipahami, harus betul-betul harus bisa gitu ya, bisa nanti sambil ngobrol. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan dari kegiatan diseminasi CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Elin Mindawati. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah membersamai dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadikan manfaat, juga pahala, dan bisa kita terapkan di hari berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, Rido. Lupa kalau kamu itu cantik.
Jodoh sama yang gampang. Udah maaf dulu. Kasih jalan. Lalu bacakan. Keyakinan kelas 5 SD pada sini pasti. Nah, so, bacakan. Yang ini dulu ya. Keyakinan kelas 5 SD Cipanas disiplin. Satu. 1. Disiplin dalam berperilaku. 2. Tertib. 3. Buang sampah pada tempatnya. 4. Makan dan minum waktu istirahat. 5. Berdoa dan sesudah belajar. Oke, terima kasih Agi. Yang laki-laki boleh deh. Perwakilan dan ucapan. Yang keras suaranya biar teman-temannya dengar. Oke, terima kasih Dede dan Agi yang sudah membacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi Ibu akan memperkuat hasil dari keyakinan yang sudah kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah disiplin atau datang tepat waktu. Begitupun dengan pulang kita tepat waktu. Terus tertib, tertib itu luas ya. Tertib ketika di dalam kelas, di luar kelas maupun sedang dimanapun kita selalu tertib. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Ingat ya, ini sudah jadi kesepakatan kita. Jadi apabila ada yang belum buang sampah pada tempatnya, berarti keyakinan kelasnya harus kita ubah kembali. Harus dengan kata yang seperti apa lagi agar kalian mau membuang sampah pada tempatnya. Terus selanjutnya makan dan minum waktu istirahat ya. Jadi kita makan dan minumnya juga waktu istirahat ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar pastinya ya. Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Menggunakan seragam sesuai jadwal ya. Nah, hari ini masih ada yang tidak sesuai jadwal, tidak apa-apa. Nah, nanti ke depan karena sudah kesepakatan kita, jadi menggunakan seragam sesuai jadwal. Dan ini yang paling terpenting, saling menyayangi ya. Yang sudah tadi kalian tuliskan, saling menghormati dan menghargai. Makanya kita harus saling menghormati, menyayangi, menghargai. Tidak boleh
Vina sudah langsung menjawab. Ya, sebetulnya kemarin ada tiket, maksudnya Vina tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ya, betul. Kalau ibu boleh tahu alasannya kenapa Vina tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu? Wah, mau jalan-jalan ke Sukabumi di waktu sekolah ya? Berarti tidak tepat waktu ya, itu harusnya jalan-jalannya di hari libur ya, seperti itu. Nah, Vina tahu memang sih ya, kalau di Sukabumi itu banyak sekali tempat-tempat yang indah. Terutama Vina tadi mau main ke alun-alun Sukabumi. Di sana emang ada kuliner ya, ada tempat wisata, ada tempat bermain, misalnya ya ibu ada Vina. Oh, meskipun jalan waktu sekolah gitu. Kalau begitu Vina sehingga pergi terburu-buru sampai tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau gitu Vina tahu gak kalau Vina itu perbuatan itu baik atau tidak menurut Vina? Tidak baik ya, tapi Vina melakukannya. Iya, kira-kira Vina sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana tuh yang sudah kita buat bersama-sama? Melakukan tugas ya, padahal kesepakatan itu sudah kita buat bersama-sama di dalam kelas ya. Jadi Vina sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat ya, artinya Vina tidak disiplin ya. Nah, itu perbuatan Vina tidak menyelesaikan tugas tepat waktu itu sudah melanggar kesepakatan kelas dan tidak disiplin. Nah, berarti untuk kedepannya Vina mau seperti apa? Ya, terima kasih Vina ya. Mudah-mudahan kedepannya Vina bisa melaksanakan semua keyakinan dan kesepakatan di kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi Vina sekarang boleh istirahat dan bersama teman-teman. Terima kasih ya. Oke, Gibran apa kabar ganteng? Ya, Gibran katanya Gibran sering datang terlambat ke sekolah ya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Gibran datang ke sekolah itu terlambat selalu? Aku lagi sakit, lagi demam, lagi kerjain ibu. Terus Gibrannya jadi bergadang gitu? Ya, dari Mamahnya sakit yang menjaga Gibran gitu. Oh gitu. Nah, ibu sangat menghargai perbuatan Gibran ya. Gibran sangat menyayangi mama sampai Gibran bergadang ya, menjaga mama sampai larut malam ya. Sehingga Gibran datang terlambat ke sekolah ya. Oke, kira-kira menurut Gibran perbuatan Gibran datang terlambat ke sekolah baik tidak? Gibran sudah melanggar peraturan tidak? Ya benar, karena kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, salah satunya adalah tidak datang terlambat ke sekolah. Tapi Gibran sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Kira-kira nih Gibran mau memperbaiki nggak perbuatan ini? Tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Nah, nanti kalau misalkan mamanya masih sakit, Gibran boleh gantian sama kakak Gibran gitu ya, agar mamanya sembuh dan Gibran pun datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, baik. Berarti kedepannya Gibran akan baik. Mudah-mudahan mamanya cepat sembuh ya, dan Gibran tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke, Gibran sekarang boleh istirahat bergabung dengan teman-teman.
Salam buat mama ya dari ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin SPD, guru kelas 6 SDN Negeri Cipanas. Teman sejawat Ibu Elin Dindawati SPD, guru CGP Angkatan 11. Pelaksanaan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dilaksanakan di gedung SDN Negeri Cipanas, tepatnya ruangan perpustakaan SDN Negeri Cipanas pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 jam 1 siang. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang dan bahagia bisa mengikuti pelaksanaan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Elin Dindawati. Pembelajaran yang saya dapatkan, saya bisa lebih mengetahui tentang diseminasi budaya positif, terutama tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Insya Allah, saya akan mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 6 SDN Cipanas, dan menerapkan segitiga restitusi di kelas 6 SDN Negeri Cipanas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.